Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rusanova selaku Technical Analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Selamat sore, apa kabar Pak? Sedikit kabar baik. Bagaimana kabar Pak? Mas? Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini dari chart yang saya pegang, volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi ini. Dibuka di zona hijau, tadi sempat menyentuh di 7.276, kemudian berbalik tertekan cukup dalam di 7.218, kemudian di sesi kedua tampaknya indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke zona hijau. Secara teknikal, Pak Ivan, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, jadi kalau kita melihat memang hari ini masih relatif pergerakan IHSG ya masih relatif terbatas dan kurang lebih sama seperti yang terjadi di hari Jumat kemarin. Artinya terkesan masih minim sentimen seperti itu, di mana seperti kita ketahui bahwa pergerakan IHSG ini belakangan memang dimotori oleh saham-saham dari sektor energi, di mana saham sektor energi sendiri masih akan mulai masuk ke fase kelanjutan dari uptrend sebelumnya. Artinya koreksi yang terjadi di pekan lalu ini sifatnya masih bisa dikategorikan sebagai koreksi jangka pendek, dan kalau kita melihat juga dari saham-saham banking ini sebetulnya masih ada peluang untuk menguat, di mana saham banking big caps pun termasuk dalam saham-saham index mover seperti itu ya. Jadi untuk saat ini mungkin kecenderungannya memang masih ditutup dekat dengan resisten fraktal di 7288, sehingga masih ada potensi menguat, yang mana saya proyeksikan kalau dari sisi Elliott Wave untuk target terdekat dari wave 5 dari C dari X yang saat ini saya perkirakan sedang terbentuk ini, untuk targetnya dari level 7.308 seperti itu. 7.308. Ini targetnya lebih ke arah di pekan ini atau di pekan depan, Pak Ivan? Untuk 7308 seharusnya pekan ini masih mungkin untuk dicapai. Baik, Pak Ivan, tadi sempat Anda singgung dari sektor energi. Ini juga cukup menarik, di mana indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi tadi ditutup menguat, dipimpin oleh sektor kesehatan. Namun indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Di penutupan sesi kedua, energi tampaknya memimpin dari sisi penguatan sektoral dan akhirnya indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau. Apa yang bisa kita analisis, Pak Ivan, terutama pergerakan sektor energi ini? Apakah memang tadi para investor banyak melakukan profit taking, kemudian mulai masuk kembali kepada saham-saham energi tertentu, Pak Ivan? Iya, benar, Mas David. Jadi untuk saham-saham sektor energi ini memang di pekan lalu ya, dari hari Rabu sampai Jumat itu cenderung terkoreksi, tetapi sifatnya sudah mulai terbatas dan terlihat ada aktivitas beli, di mana di hari Jumat kemarin dari indeks sektor energi sendiri membentuk candle hammer dan dikonfirmasi dengan penutupan hari ini yang lebih tinggi daripada opening di hari Kamis. Artinya seharusnya ini menjadi konfirmasi bahwa saham-saham sektor energi di pekan ini masih berkesempatan untuk kembali mencatatkan level tertinggi seperti itu. Baik, dari catatan kami Pak Ivan, ada beberapa saham sektor energi hari ini tidak hanya fokus ke batu bara, tapi juga ke tambang lainnya dan juga ada emiten migas yang memang mengalami penguatan signifikan. Kita akan singgung untuk MDKA terlebih dahulu dan kebetulan hari ini merupakan listed companies update kami hari ini. Dari sisi fundamental tadi sudah kita sampaikan, kinerja mereka dari sisi laba ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas 1.500%. Teknikal menguat di 6,09% di 4.180, namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda penguatan MDKA di hari ini dan potensinya, terutama untuk jangka pendek, Pak Ivan? Oke, untuk jangka pendek sendiri, untuk MDKA ini sebetulnya masih ada peluang ya untuk menguji level support untuk resisten ini, dan dari garis simple moving average 100, di mana beberapa kali garis moving average ini menjadi penahan seperti pada awal tahun atau di bulan Februari, kemudian
di pertengahan Agustus kemarin, sekitar tanggal 11-12 Agustus yang mana masih gagal ditembus, sehingga saat ini dengan momentum penguatan yang didukung dengan volume di hari ini ada peluang untuk kembali retest ke area resisten tersebut, yaitu di sekitar 4.450 sampai dengan 4.500. Artinya kalau berhasil ditutup di atas level tersebut, seharusnya tren untuk MDKA ini ke depannya masih positif seperti itu. Oke, 4450 hingga 4500 ini target untuk beberapa hari ke depan, Pak Ivan? Ya, untuk targetnya mungkin pekan ini masih bisa diuji ya untuk level 4450, dan kalau bisa ditutup di atas simple moving average 20 secara weekly, artinya di hari Jumat berhasil Iya. ditutup di 4.500 atau lebih tinggi, maka pekan depan ada kemungkinan untuk melanjutkan rally seperti itu. Baik, ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk MDKA, Pak Ivan, dari sisi chart yang saya pegang di penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak. Sudah meninggalkan level 4.200-an. Apakah hal ini juga bisa menjadi perhatian dari investor, atau memang pelemahan terbatas ini merupakan suatu hal yang masih bisa ditolerir dan merupakan hal yang biasa terjadi? Ya, kalau dari level penutupan ini sebetulnya seharusnya sudah mengonfirmasi untuk terbentuknya double bottom kemarin ya, sehingga eh, untuk level support bisa diperhatikan di level 3.900, Ya. sementara untuk support terdekat ada di sekitar 4.000 sampai dengan 4.050. Artinya area ini mungkin untuk esok hari jika masih ada koreksi susulan yang sifatnya terbatas, maka bisa menjadi area beli yang cukup ideal seperti itu. Baik, ada MDKA menguat di 4180 6,09%. Tadi dari sisi resisten 4450 hingga 4500 pemirsa. Kita beralih ke bumi, Pak Ivan, di mana bumi juga berbalik arah seiring dengan pergerakan sektor energi. Tadi bumi di sesi pertama lebih cenderung bergerak di zona merah, namun di penutupan sesi kedua menguat cukup signifikan di 9,38% dan ditutup di level 210. Peluang untuk bumi esok hari, Pak Ivan, dan jangka menengah? Oke, sebetulnya sejauh ini ya, di hari ini pun untuk saham bumi ini berhasil bertahan di atas simple moving average 10. Artinya dalam jangka pendeknya tren naik masih, momentumnya masih terjaga seperti itu. Dan oleh karena itu selama masih berkutat di atas level 200 sebagai support psikologis, seharusnya untuk bumi sendiri masih berpeluang untuk kembali menguat. Ini target terdekat ada di 220, kemudian di 230, atau jika ternyata tren kenaikan untuk saham-saham energi khususnya batu bara dan didukung oleh pergerakan harga komoditas batu bara sendiri masih positif, maka kemungkinan akan kembali melanjutkan penguatan sebelumnya, bisa mencatatkan level tertinggi berikutnya mungkin di sekitar level 250 seperti itu, Mas Teguh. Support yang bisa diwaspadai, Pak Ivan, tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 190. Ya, untuk level support akhir ada di 190, artinya sama masih di atas level tersebut, tren naik masih terjaga. Tetapi untuk support terdekatnya ada di level 200, dan seharusnya level ini masih cukup kuat untuk menahan laju koreksi yang sifatnya mungkin masih terbatas untuk bumi, jikalaupun memang masih ada koreksi seperti itu. Baik, Pak Ivan, selain Bumi dan MDKA, Elsa hari ini juga mencuri perhatian dari investor, menguat cukup signifikan di 11,32% dan ditutup di level 354. Dan kebetulan ada penanya masuk juga di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba sapa Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Elsa baru masuk ini, Pak Ivan, di penutupan sesi kedua di 354. Bagaimana untuk besok Selasa? Apakah cukup bijak masuk di level penutupan hari ini dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, ataupun di sesi pertama esok hari masih ada ruang penguatan untuk Elsa? Silakan, Pak. Oke, untuk Elsa sendiri penguatan sudah mulai mencoba untuk menembus level fraktal 360 meskipun masih ditutup di bawahnya ya. Dan mungkin untuk esok hari sekalipun mungkin ada koreksi yang sifatnya mungkin saya pikir masih cenderung short term ya. Artinya di level 340 ini menjadi support yang bisa menjadi level penahan, dan untuk targetnya sendiri penguatan lanjutan ada potensi untuk melanjutkan ke level 380 untuk Elsa. Bagi yang sudah ambil posisi di penutupan hari ini, di hold dengan profit taking di level berapa, Pak? Untuk profit taking bisa mulai dari level 380, Mas. Masih Oke.
ada potensi untuk menguat seharusnya. Karena volume hari ini pun cukup solid ya, cukup tinggi Mhm. seperti itu. Baik, jangka menengah seperti apa peluangnya Pak Ivan? Singkat saja Pak. Oke, untuk jangka menengah sebetulnya masih ada potensi untuk penguatannya menuju 416 dengan selama masih bergerak di atas simple moving average 20 sebagai level patokan tren ya. Eh, 416 masih possible untuk jangka menengah. Oke, penutupan hari ini di 354, jangka pendek masih ada peluang ke 380 dan jangka menengah ke 416. Penutupan hari ini menguat di 11,32%, pendorong dari sektor energi yang memimpin dari sisi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Pak Ivan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, seperti biasa nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.